Reza Nugrah dari MP Tingkat 3D. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai drone atau UAV, khususnya dari sisi teknisnya atau aerodinamikanya, mengapa drone itu bisa terbang. Sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu drone. Drone atau UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, yang berarti suatu objek atau vehicle tanpa pengemudi atau tanpa awak, jadi unmanned aerial vehicle. Unmanned aerial vehicle ini adalah salah satu teknologi serapan teknologi militer tadinya. Seperti yang kita tahu, banyak sekali teknologi militer yang diadopsi atau diresap menjadi teknologi lainnya, salah satunya drone ini yang tadinya itu teknologi militer. Awalnya itu terinspirasi atau yang menjadi trigger adanya drone ini yaitu di dunia militer, khususnya untuk melakukan serangan tanpa awak, seperti zaman dulu itu di Perang Dunia II, kamikaze itu kan biasanya pilot pesawat Jepang itu menabrakkan pesawatnya bersama pilotnya. Dari sana ada teknologi drone yaitu tanpa awak, biasanya untuk tadinya untuk di militer itu untuk mata-mata, untuk SIG atau Spatial Information Geographies, bahkan untuk pengiriman bom dan lainnya. Nah, ada beberapa jenis unmanned aerial vehicle ini, tidak hanya terpaku kepada quadcopter yang sering kita temui, sering kita lihat dan paling terkenal yaitu yang H atau X yang ada 4 baling-baling. Ada dua jenis yang paling umum. Yang pertama itu yang baling-baling, yang baik itu yang tunggal, yang ganda maupun yang quad atau yang 4 baling-baling. Ada juga yang drone militer itu kan berbentuk seperti pesawat, itu juga masih termasuk ke dalam salah satu jenis UAV atau drone. Nah, drone UAV ini setelah terbagi dua, mengenai aerodinamikanya atau daya angkatnya itu terbagi dua lagi. Yang pertama saya akan bahas yang dengan baling-baling yang hadap ke atas, yang paling umum. Pertama itu ada yang fixed wing atau yang tunggal, dimana hanya ada satu baling-baling. Nah, di jenis ini dengan baling-baling tunggal itu ada satu kekurangannya, yaitu aksi reaksi seperti yang dikatakan hukum Newton 3, dimana ketika baling-baling berputar misalkan searah jarum jam, maka awak drone atau badan drone akan melakukan reaksi berputar berlawanan dengan baling-baling. Nah, itu salah satu kekurangannya, sehingga ada salah satu perusahaan yang menciptakan dengan dua baling-baling. Nanti saya akan coba tampilkan gambar-gambarnya. Nah, di dua baling-baling ini sebenarnya sudah membatalkan hukum aksi reaksi, sehingga badan pesawatnya atau drone-nya tidak berputar melawan atau reaksi. Nah, lalu yang terakhir yaitu yang quad, bahkan ada yang triple, tapi itu karena tidak seimbang jadi sangat jarang ada. Lalu yang terakhir yang quadcopter itu ada yang H, ada yang X. Nah, di H dan yang X itu pasangan putarannya, arah putaran itu secara diagonal. Jadi ketika yang depan kiri itu akan berpasangan dengan yang belakang kanan, misalkan putaran searah jarum jam. Nah, yang diagonal sebaliknya itu berlawanan arah jarum jam. Bagaimana bisa terangkat? Seperti yang kita tahu, daya angkat bisa dihasilkan ketika tekanan di atas rendah dan tekanan di bawah tinggi. Nah, si baling-baling ini bentuknya akan agak sedikit miring, jadi seperti alurnya itu ada alurnya, nanti saya akan coba tampilkan, sehingga airflow dari atas itu akan turun ke bawah. Jadi di atas tekanan udaranya rendah, di bawah tinggi, sehingga dapat terangkat. Lalu bagaimana bisa maju, mundur, kanan, kiri, atau roll, atau yaw. Nah, untuk gerakan maju itu atau pitch, ketika baling-baling yang belakang itu berputar lebih cepat, sedangkan yang belakang lebih lambat, sehingga bisa gerakan pitch atau maju. Begitupun sebaliknya mundur. Nah, untuk roll, salah satu kan ada 4. Nah, salah satu baling-baling akan berputar rendah atau lambat, sehingga bisa berputar atau roll. Sedangkan untuk yaw, sama seperti gerakan lainnya, yaitu ada salah satu putaran yang lebih rendah sehingga dapat berputar secara yaw.
Jadi yang menentukan itu yaitu daya angkatnya dari bentuk baling-baling, posisi baling-baling, putaran baling-baling atau arah putaran baling-baling, sehingga dapat menyebabkan daya angkat bergerak maju, mundur, roll, dan yaw. Nah, untuk yang drone militer itu biasanya baling-balingnya di belakang, karena di depan itu ada banyak sensor, bahkan satelit. Seperti di drone militer itu di bagian depannya kepala itu membesar, di dalam itu ada satelit. Lalu kenapa di belakang? Karena ada residu dari hasil putaran itu agar tidak mengenai sensor dan sebagainya. Dan daya angkat itu dari sayap. Jadi saya teringat dengan salah satu teori Habibie, daya angkat itu bisa ada ketika pesawat bergerak maju dari baling-baling maupun jet dari mesin pesawat, ketika sayapnya itu arahnya memanipulasi airflow. Jadi ketika sayapnya bergerak ke bawah, bagian belakangnya akan terangkat. Begitupun sebaliknya, ketika bagian belakang naik ke atas akan turun. Nah, itu untuk daya angkat atau aerodinamika dari drone militer. Jadi yang menentukan dapat terbang dan tinggi itu dari gaya aerodinamikanya. Mungkin itu saja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.